Nisaga Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, kilometer 27, Kota Bekasi. Sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019, upah masa kerja karyawan belum terbayarkan karena perusahaan terus merugi. Akhirnya, pada bulan Mei 2020, PT Nisaga Prima menutup perusahaannya sampai saat ini, diduga karena terus merugi selama wabah virus corona COVID-19, sehingga tak mampu beroperasi lagi. Perusahaan ini memiliki pekerja atau buruh sekitar 305 orang, dengan rincian pekerja kontrak sekitar 40 orang. Sisanya adalah pekerja atau buruh yang tergabung dalam Wadah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI dan Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia atau FSBDSI. Dalam perundingan biparti awal, pihak pekerja atau buruh melalui PPMI dan FSBDSI mengajukan tuntutan hak-hak pekerja atau buruh yang akan di-PHK, yaitu uang pesangon sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar 2 kali, pembayaran hak-hak pekerja atau buruh langsung dan sekaligus oleh PT Nisaga Prima tanpa dicicil, upah masa kerja di PT Nisaga Prima bulan Juli 2019 sampai Desember 2019. Sedangkan tim perunding dari manajemen PT Nisaga Prima menyampaikan jawaban, yaitu pembayaran pesangon tidak bisa dipenuhi, tetapi bukan berarti tidak dapat sama sekali pesangon yang ditawarkan, yaitu jika masa kerja 0 sampai dengan 2 tahun sebesar 1 bulan gaji, jika masa kerja 2 tahun sampai 5 tahun sebesar 2 bulan gaji, jika masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sebesar 3 bulan gaji, jika masa kerja 10 tahun sampai dengan 15 tahun sebesar 4 bulan gaji, jika masa kerja 15 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar 5 bulan gaji. Upah masa kerja yang belum dibayar bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 akan dibicarakan lebih lanjut. Mekanisme pembayaran hak-hak karyawan yang tidak mau dicicil atau diangsur masih akan ditampung dan akan dibicarakan kepada manajemen terkait tawaran pesangon dari PT Nisaga Prima tersebut. Sampai saat ini, pihak Serikat Pekerja atau buruh PT Nisaga Prima belum memberikan jawaban tentang menerima atau menolak tawaran tersebut. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 telah diadakan sebanyak 5 kali perundingan bipartit, namun masih belum ada kesepakatan antara PT Nisaga Prima dengan para pekerja atau buruh. Oleh karena tidak mencapai kesepakatan dengan alasan bahwa pihak manajemen PT Nisaga Prima dinilai tidak transparan dalam pengambilan keputusan PHK, maka pekerja buruh melanjutkan mekanisme mediasi atau konsiliasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Karena masih tetap belum ada kesepakatan, maka 23 orang karyawan PT Nisaga Prima menggugat pihak perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya. Evan Sukrianto, sarjana hukum selaku kuasa hukum dari 23 orang karyawan PT Nisaga Prima, mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan nomor perkara 208 Perdata Khusus 2020 Pengadilan Negeri Bandung. Evan Sukrianto mengatakan PT Nisaga Prima melakukan PHK sepihak kepada karyawannya karena dampak COVID-19 tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana kebangkrutan harus melalui putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya, dan kebangkrutan tidak menghilangkan hak-hak pekerja. Sidang masih berlanjut dengan jadwal berikutnya, melengkapi bukti dari penggugat dan tergugat yang dijadwalkan pada tanggal 25 November 2020.
Pendapat kelompok 4 terhadap kasus ini. Pertama, pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, salah satu alasan PHK yang diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu Pasal 165 yaitu pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh kelainan perusahaan pilot atau berdasarkan putusan pengadilan niaga dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2 uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4. Ketiga, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 atau Kepres Bencana Nasional. Oleh karena itu, perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan syarat harus membayar uang pesangon, uang masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 164 Ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang alasan efisiensi. Keempat, para pihak lebih baik melakukan renegosiasi kontrak terkait penyelesaian kontrak pekerjaan karena dengan perubahan yang terjadi atau COVID-19 sebelum melakukan PHK.